Baik, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat untuk membuka pertemuan kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita buka dengan sama-sama mengucapkan kalimat suci basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Taufik Sondi sebenarnya. Nah, kesepakatan kita pada kesempatan kali ini saya bacakan saja ya, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan, kalau pas gitu. Baik, kita lanjut. Sepakat ya ini ya? Atau ada yang mau ditambahkan? Sepakat ya? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nah, tujuan dari seminar ini yang pertama membuka wawasan tentang pentingnya penanaman budaya positif. Yang kedua, nah ini adalah alur belajar kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan sudah kita lakukan, kesepakatan. Ya, sebelum kita mulai untuk mencairkan suasana, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ice breaking kita ya sederhana saja supaya kita aktif pikirannya. Nah, sederhana ya. Ice breaking kita akan menyambung kata dengan huruf terakhir ya. Huruf terakhir. Nah, kata yang akan kita ucapkan itu adalah nama kota yang ada di Indonesia. Misalnya saya bilang Mataram, berarti huruf terakhirnya M. Nah, Bapak Ibu sambung dengan kata huruf pertamanya M, nama kota yang ada di Indonesia. Bisa ya? Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Kita mulai berpikiran dari sana ya. Dari Maminan misalnya. Dari kepala. Dari Maminan ke sana terus gitu ya. Nanti didengar huruf terakhirnya apa? Yang Maminan ya? Oke. Huruf terakhirnya kan kalau Mataram M terakhirnya. Berarti cari nama kota yang huruf M. Dan tidak boleh diulang. Kalau sudah disebut maka tidak boleh diulang. Oke. Kalau nama kota Denpasar R. Kota besar, kota kecil apa ya? Terserah, pokoknya nama tempat. Desa boleh. Kota saja. Desa Kalau boleh. bisa. Riau, oke. Riau. Ya aja. Punya saja. Ujung Pandang G. Garut T. Apa? T Tegal. Tegal L. Ya, ayo. Lembang. Lampung G. Bukan. Sudah. Gorontalo sudah. Oh iya. Gorontalo O. Ayo, 1, 2, 3, 4, Terpuji, Q, merendah atau tinggi? Gimana? Rokan apa? Nah, kita sudah masuk ke tahap mulai dari diri. Rokan. Baru merekokan. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan tematik guru yang seperti apakah kita. Nah, ini mulai dari diri. Mari kita renungi bersama-sama, melihat ke diri kita masing-masing. Kita ini seperti apa? Apakah kita ini guru yang kehadirannya tidak diharapkan oleh siswa, atau guru yang kehadirannya biasa-biasa saja, mau datang mau tidak, tidak masalah, atau
guru yang kehadirannya dinantikan oleh siswa. Nah, mari kita melihat ke diri kita, kira-kira kita ini posisinya di mana nih ya dari yang ketiga ini? Nah, ada yang di tengah-tengah, ada yang di akhir loh, luar biasa, luar biasa, yang selalu dinantikan. Saya pernah punya pengalaman kesini soalnya di yang pertama itu di angkatan berapa dulu itu di kelas 9 saya baru mau masuk, anak-anak ini lihat saya dan anak-anak itu langsung spontan mengungkapkan kata-kata yang kurang enak didengar. Ya, itu artinya wah kehadiran saya itu tidak diharapkan. Nah, begitu mendengar itu sebenarnya emosi, tetapi ya memang seperti itulah yang terjadi. Kalau kita tidak diharapkan, berarti ada yang kurang dari diri kita. Ya. Ternyata ada sesuatu yang mereka tidak suka, yang perlu kita perbaiki. Ketika sedang belajar sampai memukul temannya. Kasus 2, Riko suka datang terlambat ke sekolah, bahkan dia sering lompat tembok agar tidak diketahui oleh guru. Nah, tadi saya sudah cek beberapa jawaban Bapak Ibu. Saya bisa menyimpulkan ada berapa ya? Kalau tidak salah ada tiga posisi yang terisi dari jawaban Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita pelajari posisi-posisi kontrol kita. Ya, bahkan ada tadi yang menjawab lucu loh. Begitu ada kasus, serahkan ke guru BP. Nah, itu guru yang tidak merokok. Tidak masalah, itu kan pendapat pribadi. Mari kita belajar bersama-sama, Bapak. Nah, budaya positif, apa sih budaya positif ini? Budaya itu kan sesuatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan disepakati, ya, dan diyakini baik. Itulah bentuk budaya. Kalau kita sepakat yakini bahwa menjabat tangan guru dan menciumnya itu adalah sebuah tindakan yang baik, maka itu bisa jadi budaya kalau dilakukan secara terus-menerus. Nah, di sini di kurikulum Merdeka ini kita diharapkan untuk bisa menanamkan budaya positif. Ini sebenarnya sudah kita lakukan, sudah ya orang atau sesuatu yang hidup kita tidak bisa mengontrolnya. Kenapa demikian? Misalnya anak kalau kita suruh bersihkan kelas, terus mereka mau memungut sampah atau membersihkan, bukan berarti kita mengontrol mereka, tetapi mereka memilih untuk mengikuti apa yang kita arahkan. Bisa saja dia memilih untuk tidak mengikuti, berarti dia memilih, atau kita tidak bisa mengontrol mereka harus membersihkan sampah, tapi dia memilih misalnya untuk tidak melakukannya. Nah, itulah miskonsepsi tentang guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misal, anak-anak ini mengerjakan PR dengan nilai yang paling bagus, maka kita kasih permen apresiasi, kita kasih permen mereka. Apakah itu selamanya positif, bermanfaat? Tidak, ya, boleh, tapi tidak selamanya itu bermanfaat, karena bisa jadi itu adalah hukuman. Kita menghukum mereka dengan memberikan mereka permen karena telah menjawab pertanyaan misalnya.
Bisa jadi itu hukuman. Kenapa? Karena besoknya dia akan berharap. Ya, besoknya dia akan berharap saya akan mengerjakan PR karena besok saya akan dapat hadiah. Nah, itu adalah hukuman itu. Ya. Nah, yang berikutnya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga miskonsepsi Bapak Ibu. Ketika kita mengkritik anak-anak, kenapa kamu tidak pakai seragam? Teman lihat tuh teman-temanmu sudah rapi, kamu kok beda sendiri. Kamu kelihatan kok tadi itu dah kritikan. Apakah itu selamanya bisa menguatkan karakter? Ya, ini akan miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu bukan menguatkan karakter, malah melemahkan karakter mereka. Jadi mereka akan merasa malu. Nah, malu itu adalah karakter yang negatif. Terus berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering keliru juga. Karena merasa saya adalah guru, saya berhak memaksa dia menaati apa yang saya perintahkan. Padahal itu bukan cara mengontrol anak. Ya. Selama penjelasan saya, nanti Bapak Ibu kalau memang ada yang tidak jelas, silakan langsung saja angkat tangan supaya tidak numpuk nanti di belakangnya, karena lumayan banyak ini materinya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, merubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon itu kita yang memberi arahan, kita melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini saya garis bawahi penguasa ini. Penguasa ini bukan berarti pemerintah. Penguasa itu kalau di dalam kelas itu berarti guru. Ya. Wajiblah penguasa lain atau guru lain mendisiplinkan kita. Nah, jadi harapannya disiplin ini kan bukan sesuatu, bukan aturan sebenarnya. Sesuatu yang diyakini dan dikerjakan secara terus-menerus. Itulah disiplin. Kalau dia dilakukan secara terus-menerus, ya, itu namanya disiplin. Nah, sementara anak-anak ini kalau dia belum bisa melaksanakan disiplin mandiri atau disiplin sendiri, maka wajiblah kita yang mendisiplinkan mereka dengan cara, ya tadi nanti kita belajar ya mengenai teori kontrolnya. Seperti apa kita mengarahkan atau menuntun anak-anak kita untuk melaksanakan self disiplin ini. Nah, dalam melaksanakan disiplin positif harus tertanam motivasi, ya, motivasi intrinsik, di mana motivasi itu datang dari dalam diri anak-anak kita, bukan dari luar. Ya, kalau dia masih diperintah, maka itu masih motivasinya dari luar, ekstrinsik. Kalau kita memberikan imbalan, itu masih motivasi ekstrinsik atau eksternal, masih dari luar. Nah, harapan kita anak-anak ini memiliki motivasi yang datang dari dalam dirinya. Bagaimana dia memotivasi dirinya untuk melakukan sesuatu, bukan karena orang lain. Ya. Mungkin dia malu, nah itu masih motivasi intrinsik, malu ditegur sama bapak ibu guru karena tidak membersihkan kelas, itu masih motivasi X. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan universal menurut Virtue Project yang disepakati mungkin oleh hampir seluruh orang di dunia ini. Di situ ada peduli, rajin, integritas, keteraturan, percaya, bijaksana, banyak di situ nilai-nilainya. Nah, yang
nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu sudah masuk di sini nilai-nilai yang banyak tadi itu, di mana ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Saya garis bawahi sekali yang bernalar kritis. Nah, di sini anak-anak walaupun dia masih kelas 1 SD, dia sudah mulai diajarkan untuk bernalar kritis. Ya. Memang kebutuhan anak-anak SD itu kan kebanyakan yang konkret, ya, belum sampai ke abstrak. Tetapi mari sudah kita mulai ajari, ya, atau biasakan berpikir bernalar kritis. Nah, bagaimana mereka memahami apa yang kita sampaikan. Berikutnya, nah ini dia alurnya. Nah, kontrol kita, fungsi kontrol kita, bagaimana kontrol kita itu bisa mewujudkan disiplin positif anak-anak dengan menanamkan atau membangun motivasi intrinsik mereka sehingga mereka dapat melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, disinilah kontrol kita. Kita akan mengajak mereka, menuntut mereka sehingga mereka mampu menerapkan apa yang menjadi budaya-budaya yang universal. Berikut kita akan berbagi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin restitusi ini agak sedikit asing ya, hanya istilah saja sebenarnya ini. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi pertama. Ada anak yang rajin datang ke sekolah karena takut dihukum. Tapi ada juga siswa yang rajin atau pagi datang ke sekolah karena memang dia yakin kalau datang ke sekolah dia jadi anak yang baik. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, berarti kalau dia datang ke sekolah karena takut dihukum, berarti dia masuk ke motivasi yang pertama, itu ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau ketidaknyamanan ini misalnya dia menggunakan seragam karena tidak nyaman kalau dia menggunakan seragam yang lain, berbeda sendiri dia kelihatannya. Nah, itu dia tidak nyaman. Nanti dikira, kamu nih, nah itu biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tadi sudah saya contohkan bagaimana kita mengapresiasi anak dengan memberikan mereka reward, amin. Nah, dia rajin belajar karena ingin mendapatkan permen. Ini motivasi yang kedua. Nah, yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang ini yang paling tinggi ya. Mereka punya motivasi kalau mereka melakukannya, mereka bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Misalnya, anak-anak ini tanpa disuruh datang langsung salaman, cium tangan. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Nah, ini contoh kasus yang untuk anak-anak yang lebih tinggi ya. Kalau nggak salah SMP SMA ini. Nah, yang untuk SD ini kalau kita lihat video ini ya mungkin susah. Tetapi ada trik-triknya supaya dia terlihat lebih sederhana sebenarnya. Ya, bisa saja dengan cara lebih sederhana. Di sini mungkin ada yang bertanya, kami berikan ruang dan waktu di sini. Terima kasih waktu yang diberikan mengenai hal menegur anak kita salah dalam berbuat atau salah dalam menjawab soal atau tugas dan lain sebagainya.
Lantas seharusnya apa seperti yang kelas 2 ya, teman-teman. Ketika anak itu tidak mengerjakan tugas atau salah 1-2 pada jawabannya, saya memang mengatakan salah. Oh, nak salah ini, Pak Guru coret, ini salah, kamu ulangi. Saya tidak langsung memvonis anak itu memberikan nilai, tidak seperti itu. Cuma saya coret, tolong dikerjakan lagi. Apakah saya ngomong atau berbuat itu seperti itu salah biasa menurut teori ini atau gimana? Itu satu. Yang kedua, apakah berkaitan tentang perilaku anak ini, apakah tidak mesti guru di sekolah saja yang disalahkan? Karena kan ini waktunya sedikit, dan juga kalau kita tidak tegas melakukan perubahan akhlak atau perilaku memberikan sanksi kepada anak, sulit juga rasanya itu. Karena lain kota, lain desa, lain tempat, lain wilayah itu masalahnya. Karena tidak bisa disamakan sama anak-anak yang ada di pelosok, ada di desa dengan anak-anak yang di kota sudah punya sifat sikap yang lebih baik mungkin dalam lingkungan. Kalau di sini, nah mohon Pak, kira-kira apa solusi atau jawaban diskusi bagi teman-teman? Kira-kira apa itu jawabannya? Saya tidak bisa jawab sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Mungkin saya beri kesempatan sama peserta dulu untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Zul sebelum dari saya. Mungkin ada yang bisa menanggapi. Oke, terkait dengan apa yang tadi memberikan tugas ya, dicoret, disuruh kerjakan lagi, itu kan teknik mengajar Bapak Zul ya. Nah, ini dalam materi ini bagaimana menangani kasus. Kalau itu kasus, maka kita diharapkan untuk melaksanakan dengan menerapkan segitiga distribusi. Ya, mulai dari menstabilkannya, mungkin kalau dari pendapat saya, nah, kalau dia tidak mampu tugas, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, mungkin ini ya contoh ya, bisa dikoreksi nanti. Nah, dulu Bapak juga susah belajar. Nah, jadi dia merasa, wah, saya sama Bapak benar kan? Nah, saya susah belajar. Baru kita masuk ke memvalidasi tindakan, ya, validasi tindakannya. Seperti apa kalau belajar di rumah? Belajar nggak di rumah? Nah, dulu Bapak mungkin anak tidak bisa di sekolah, saya minta bantuan di rumah belajar dan sebagainya. Baru masuk ke sisi berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kamu yakin nggak orang pintar itu nanti sukses misalnya kan? Itu menanyakan keyakinan. Kalau dia yakin, maka itu bisa membangun motivasi intrinsiknya. Itu dari pendapat saya Pak Zul. Nah, terkait dengan hukuman tadi, kembali ini kan teorinya ya. Saya tidak menyalahkan, tidak ada yang menyalahkan hukuman itu tidak baik atau apa, tetapi itu diklasifikasikan sebagai perilaku kontrol negatif. Hukuman itu tidak harus dihilangkan karena itu kan sesuai kebutuhan. Ya. Cuma itu diklasifikasikan sebagai kontrol negatif karena mempengaruhi karakter anak. Ketika anak-anak dihukum, pasti dia jengkel. Nah, itu sudah masuk klasifikasi negatif. Ya. Tapi kalau dia merasa senang, merasa bahagia atau semangat, nah itu adalah karakter positif. Nah, seperti itulah kira-kira maksud dari materi ini. Bagaimana kita membangun motivasi intrinsik siswa melalui pendekatan-pendekatan yang konstruktif dan positif.
Apakah hukuman itu bisa membangun karakternya? Bisa. Bisa. Apakah harus dilakukan? Tidak juga. Kan sesuai kebutuhan. Ya. Cuma klasifikasinya kalau hukuman itu dia konotasinya lebih ke karakter yang negatif. Begitu kira-kira Pak Zulya. Gimana? Pak Angga silakan. Bisa ya. Bisa. Ya. Terus. Tinggalan ya, sebentar. Tadi setelah saya melihat atau mengamati simulasi yang diperagakan tadi, saya belum melihat penerapan dari praktik segitiga restitusi ini, di mana yang menangani masalah ini belum masuk ke menstabilkan identitas. Dan yang kedua, langkah ketiga pun belum nampak. Kemudian masih ada diksi atau kata tidak yang dipakai dalam, atau kata jangan yang dipakai dalam menangani masalah ini. Belum saya lihat penerapannya dengan sempurna. Terima kasih. Karena memang praktek ini tidak serta merta kita ahli, butuh latihan yang berkepanjangan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya. Karena memang ada beberapa yang tadi belum nampak ya. Tapi ya, seiring waktu kalau kita pelajari insya Allah bisa, pasti bisa. Baik. Berikutnya adalah refleksi. Saya membutuhkan refleksi dari Bapak Ibu satu orang saja, siapapun ya. Di sini refleksinya menggunakan 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan rencana ke depan. Silahkan siapa yang ingin mewakili. Bu Man bisa refleksi tentang kegiatan kita hari ini dengan 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan rencana. Baik, untuk refleksi pada kegiatan diseminasi kontrol perilaku, ya, dengan tema kontrol perilaku ini, jadi hal-hal yang sudah kita jalani kita sebagai peserta di sini, yaitu menerima ilmu-ilmu baru yang diberikan oleh pemateri. Mungkin ini akan sangat bermanfaat sehingga kita dapat menerapkan ini di kelas atau di sekolah kita. Kemudian pembelajaran pembelajaran ini sangat bermanfaat sebab dalam menangani kasus, tentu yang kita biasa terapkan adalah secara konvensional, dan ini agak baru kita dapatkan, dan ini sangat positif. Kemudian tadi juga ada perdebatan tentang istilah positif, negatif di sini. Ya, memang kalau perilaku kontrol positif, perilaku kontrol negatif. Nah, di sini ada yang merasa keberatan dengan istilah negatif.